Inilah jalur Sungai Katingan. Tempat inilah aku akan menghabiskan waktu-waktuku untuk melayani domba Tuhan yang menyeberang dan tercecer. Salam jumpa lagi bersama saya Pater Domi Kevi SPD dalam renungan harian Rabu Pekan Biasa ke-9 tanggal 3 Juni tahun 2020. Jangan bawa dunia ke surga. Saudara-saudariku yang terkasih, jangan bawa dunia ke surga, tetapi tepatnya adalah pakailah dunia menuju surga. Ada dua hal yang pastinya berbeda di sini. Membawa dunia ke surga artinya keinginan untuk hidup di surga dengan keindahan dan kepuasan yang dialami di dunia ini. Memakai dunia menuju surga artinya semua hal duniawi ini dimanfaatkan untuk mengejar kualifikasi hidup layak di surga. Pernyataan yang kedua ini akan membentuk pola pikir kita untuk memanfaatkan dunia dan segala kasih karunia-Nya sebagai jalan untuk masuk surga. Saudara-saudariku yang terkasih, hidup ini tergantung pada konsep yang kita bangun. Orang-orang Saduki memiliki konsep hidup bahwa hidup itu selesai di dunia ini. Tidak akan ada kebangkitan orang mati. Oleh karena itu, hidup itu harus dinikmati sungguh-sungguh di dunia. Itu konsep mereka. Konsep ini akan berpengaruh pada cara hidup mereka. Mereka lalu melawan ajaran Yesus soal kebangkitan orang mati. Akan tetapi mereka lalu jatuh pada kesalahan berpikir bahwa jika seandainya ada kebangkitan orang mati, maka kenikmatan dunia ini akan berlanjut di surga. Itulah kesalahan berpikir orang-orang Saduki. Yesus membetulkan cara atau konsep berpikir mereka yang terlalu duniawi tentang surga. Menurut Yesus, kehidupan baru setelah kehidupan di dunia ini berakhir, itu akan bebas dari berbagai transaksi duniawi. Dan hanya orang-orang yang telah menggunakan hal-hal duniawi ini dengan benar saja yang akan mengalami kehidupan bersama Allah dan para kudus di surga. Dengan penegasan ini, Yesus mau mengingatkan kita agar perlahan-lahan membetulkan konsep berpikir kita tentang hidup. Di dunia ini, Allah menganugerahkan berbagai hal untuk kelangsungan hidup kita. Gunakan itu agar kita bisa hidup bersama Allah di surga. Paulus dalam suratnya kepada Timotius menggambarkan hal ini, bahwa panggilan hidup kita itu adalah kasih karunia Allah yang kita peroleh karena kebaikan dan rencana Allah sendiri, bukan karena jasa-jasa kita manusia. Maksud Paulus adalah kita melihat panggilan hidup dan kelengkapan-kelengkapan hidup di dunia ini sebagai anugerah Allah untuk menyelamatkan kita dan sesama, bukan hanya untuk hidup di dunia ini tetapi juga di akhirat. Maka pakailah panggilan hidup dan berbagai kelengkapannya dan segala berkatnya untuk keselamatan itu. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Paulus adalah seorang rasul yang telah cukup berpengalaman soal hidup di dunia ini. Dan ketika Tuhan Yesus menangkap dirinya, seluruh konsep berpikirnya semata-mata demi kehidupan kekal yang telah dibawa oleh Yesus. Semoga sabda Tuhan hari ini membantu kita untuk mulai menata hidup kita di dunia, untuk masuk ke dalam persatuan dalam hidup abadi bersama Allah dan para kudus-Nya. Tuhan memberkati kita.